Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini. Ratusan imigran Rohingya kembali berlabuh di perairan Kabupaten Aceh Timur setelah terkatung-katung selama 15 hari di laut. Pemadam kebakaran dari sejumlah pos kecamatan di Kabupaten Aceh Timur mendesak pengangkatan sebagai P3K. Angka perceraian di Kabupaten Nagan Raya yang dipicu KDRT hingga judi daring meroket. Kasus perceraian di Kabupaten Nagan Raya meningkat selama beberapa bulan terakhir. Dari 456 perkara perdata yang ditangani Mahkamah Syariah atau Pengadilan Agama Sukamakmur, 250 diantaranya kasus perceraian. Perceraian terjadi karena berbagai macam faktor, seperti kekerasan dalam rumah tangga KDRT, perselisihan dan perselingkuhan. Faktor perjudian hingga masalah ekonomi juga menjadi alasan utama yang memicu perceraian. Kasus perceraian terjadi pada semua usia pernikahan, namun umumnya dialami pasangan muda atau yang baru menikah dalam rentang waktu 3 tahun, mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Perkara kami ada sekitar 456 perkara perdata. Jadi di kami itu menangani sekitar sekian itu, kemudian ada juga perkara jinayah. Jadi khusus kalau perkara perceraian itu sekitar 250 sekian. Jadi kita ada perkara gugatan, ada perkara permohonan. Jadi untuk perkara yang perceraian sekitar 250-an. Jadi di dalam angka perceraian itu banyak terdapat alasan-alasan masyarakat ke mahkamah. Yang paling sering terjadi adalah alasan tentang pertengkaran dan perselisihan. Baru menikah awal-awal setahun 2 tahun pernikahan itu semua ada. Kasus yang ditangani Mahkamah Syariah Sukamakmur sama dengan perkara yang terjadi pada 2023. Bedanya, tahun 2023 Mahkamah Syariah lebih banyak menangani kasus isbat nikah. Untuk menekan kasus tersebut, pihaknya juga telah melakukan sidang keliling bekerjasama dengan pemerintah setempat. Sidang keliling sebagai langkah sosialisasi kepada warga. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Tuan rumah Persiraja Banda Aceh tampil gemilang di hadapan pendukungnya. Anak asuhan Ahyar Ilyas kembali meraih kemenangan setelah menaklukkan tim tamu Dejan FC 2-0. Tim Laskar Rencong merebut 3 poin dalam lanjutan Pegadaian Liga 2 2024-2025 yang berlangsung di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh pada Minggu malam. Tim Lantak Laju tampil meyakinkan sejak awal laga dengan menguasai jalannya permainan. Atas kemenangan ini, kesebelasan oranye ini menambah koleksi 3 poin dan kokoh di puncak klasemen sementara Grup A. Gol pembuka untuk tuan rumah tercipta pada menit ke-12 melalui pemain asing Mateus Makedo. Dalam debut pertamanya, ia melepaskan tendangan keras setelah menerima umpan dari Derry Corve, sehingga membuat tim asuhan Ahyar Ilyas unggul sementara di babak pertama hingga turun minum. Tuan rumah menambah gol pada menit ke-77 dari Vivi Asrizal. Gol dengan sontekan indah Vivi setelah memanfaatkan umpan dari Mateus Makedo, sehingga membuat Persiraja di atas angin. Dejan FC terus mencoba untuk memperkecil kekalahan setelah tertinggal 2 gol. Namun sejumlah serangan yang dibangun oleh anak asuh Budi Sudarsono selalu patah akibat kokohnya pertahanan Persiraja. Skor 2-0 bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Dari awal kita memang sudah tekankan ke semua pemain, kita mau main fight di pertandingan ini, kita nggak lihat siapa lawan, kita nggak lihat di mana posisi kita nggak lihat bahwa ini pertandingan nggak menentukan, tapi bagi kita setiap pertandingan adalah penting, apalagi ini juga bagian dari persiapan kita untuk menjaga performa setiap
pemain dan tim untuk menuju ke 8 besar. Syukur alhamdulillah, apresiasi juga buat semua pemain, tetap bekerja baik, cukup serius dan terus konsisten. 2 gol menurut saya ini kesalahan kita sendiri. Yang pertama kita salah passing, yang kedua mengantisipasi offset. Nah itu nanti buat evaluasi kita untuk ke depan, karena pertandingan yang ke depan ini kita lebih berat lagi. Dengan kemenangan ini Persiraja sudah mengumpulkan 33 poin, sedangkan bagi Dejan FC, kekalahan ini membuat mereka tetap berada di posisi ke-7 yang baru merebut 17 poin. Persiraja masih menyisakan 1 laga dalam putaran kedua Liga 2 musim ini. Tim Serambi Mekah akan menjamu kesebelasan PSPS Pekanbaru yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 11 Januari 2025 mendatang. Pada laga ini, pemain Persiraja memberikan salam perpisahan sebagai penghormatan terakhir untuk Muklis Nakata yang telah bermain untuk Persiraja dari 2009 hingga tahun 2025. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Menjelang masa panen raya padi di Kabupaten Aceh Barat Daya Aptia, petani diminta tidak menjual gabah. Para petani dihimbau menyimpan hasil panen untuk stok pangan di daerah itu. Petani dihimbau agar tidak langsung menjual hasil panen, sementara Pemkab Aptia akan membantu sarana produksi pertanian yang disubsidi. Pemkab juga menjaga stabilitas harga gabah saat panen sebagai upaya membantu kesulitan petani sehingga petani dapat menjual gabah usai panen. Imbauan tersebut untuk mencegah petani kesulitan saat konsumsi meningkat dan ketersediaan beras setiap bulan. Pemkab Aptia membantu menekan biaya produksi dan biaya tambahan saat panen padi dengan menyubsidi sarana produksi. Saya menghimbau sebetulnya kepada petani kita ini menyimpan hasil panen itu. Mulai dari tanam serentak, ini sudah kita sampaikan. Karena saya lihat fluktuasi harga yang terjadi untuk bahan pokok ini untuk petani, akibat itu tadi tidak membiasakan diri menyimpan dengan berbagai alasan tentu. Nah, yang kedua, kita juga berusaha untuk menekan saprodi, harga saprodi dengan mendatangkan subsidi terhadap saprodi ini, sehingga ketika mereka bertani, ongkos produksinya itu semakin berkurang. Masa panen padi diperkirakan jatuh pada Februari dan Maret tahun 2025. Sektor pertanian menjadi perhatian khusus untuk mendukung swasembada pangan. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.